Banyak sekali manfaat yang didapat anak untuk menjalani medical check up. Yang pertama, anak akan terdeteksi apakah dia mempunyai risiko atau masalah yang terkait dengan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan, sehingga kita bisa menganjurkan untuk intervensi dini supaya luarannya optimal. Kemudian yang kedua, kita juga akan melihat bagaimana status imunisasi anak itu dan memberikan rekomendasi supaya anak terlindungi dari penyakit yang berbahaya. Dan imunisasi yang kita layani ada imunisasi program pemerintah maupun yang tidak masuk dalam program pemerintah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberikan edukasi bagaimana mengasuh anak secara baik, secara responsif, bagaimana memberikan nutrisi yang adekuat, dan bagaimana memberikan stimulasi yang optimal supaya anak tumbuh kembang secara optimal dan sehat. Masalah yang sering terjadi pada seorang anak secara umum adalah satu, masalah perkembangan dan perilaku, mulai dari anak mungkin terlambat bicara, susah tidur, dan sebagainya, nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah masalah nutrisi dan pertumbuhan, mulai dari anak susah makan sampai terjadi stunting. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang terkait dengan kebutuhan imunisasi. Yang pertama adalah masalah motorik kasar. Misalnya umur 1 tahun dia belum bisa berdiri atau jalan. Misalnya 1,5 tahun dia belum bisa naik tangga. Kemudian yang kedua adalah keterlambatan bicara. Misalnya usia 1 tahun dia belum bisa mama papa, dipanggil tidak menoleh. Kemudian yang ketiga adalah masalah interaksi sosial. Misalnya anak kontak matanya tidak ada, lebih suka menyendiri, dan ini kita juga banyak kasus-kasus yang terkait dengan autism. Kemudian yang keempat adalah masalah tidur ya. Tidur menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Banyak sekali anak-anak yang sulit tidur, tidurnya malam hari, kalau tidur sering terbangun. Nah, ini akan mengganggu tumbuh kembangnya. Yang kelima adalah sulit fokus atau mudah teralihkan. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan beraktivitas. Kemudian yang keenam adalah tantrum, mudah marah yang berlebihan yang mungkin penyebabnya tidak terlalu signifikan. Sebetulnya tantrum atau mudah marah itu merupakan fase perkembangan anak yang normal. Tetapi kalau itu berlebihan, mungkin mengganggu interaksi sosial akademiknya, maka ini menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah sulit belajar. Nah, sulit belajar bisa terjadi karena memang, mohon maaf, secara kemampuan kognitifnya anak itu terlambat, tetapi bisa saja sebetulnya secara akademik dia bagus, secara kognisi itu bagus, tetapi dia kesulitan membaca, menulis, terbalik-balik yang kita sebut dengan gangguan belajar spesifik. Yang pertama adalah masalah makan, mulai dari anak sulit makan atau gerakan tutup mulut, tidak dikunyah, makannya lama, atau mungkin makannya pilih-pilih hanya makanan tertentu. Yang kedua tentunya berat badannya sulit naik sehingga anak terlihat kurus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berat badan berlebihan. Nah, ini juga menjadi masalah karena sekarang banyak anak-anak yang mengalami kegemukan dan itu meningkatkan penyakit jantung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah anak pendek. Anak pendek bisa karena kita sebut dengan stunting karena masalah nutrisi yang tidak adekuat dan mungkin ada infeksi yang berulang yang mengganggu pertumbuhan dan juga kecerdasan seorang anak, tetapi bisa saja faktor yang lain, misalnya karena hormon atau memang secara genetik dia pendek. Yang pertama adalah vaksinasi program pemerintah maupun vaksinasi yang tidak di-cover oleh pemerintah yang direkomendasikan oleh
Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua adalah vaksin pada kondisi khusus, misalnya pasien yang ada kelainan jantung, bayi-bayi prematur, mereka yang sudah sembuh dari penyakit keganasan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi kejar, misalnya mereka karena kelewatan pada usia tertentu belum mendapatkan vaksinasi, maka kita akan mengejar kekurangan sesuai dengan rekomendasi. Kemudian yang terakhir adalah vaksinasi untuk persyaratan misalnya anak haji atau umroh atau mau sekolah ke luar negeri. Selain menyediakan poli reguler, kami juga menyediakan poli eksekutif di Gedung Kesehatan Ibu Anak Terpadu lantai 7, namanya adalah Poli Eksekutif Alamanda. Yuk anak sehat, kami tunggu di Poli Eksekutif Alamanda. Jangan lupa ya, jangan menunggu sampai sakit.